dulu. Nah, mungkin Mas Pramono bisa pimpin kami dalam doa untuk mengawali kelas kita ya pada hari ini. Pimpin kami dalam doa, Bapak. Ayo, diawali. Siap, Kak. Untuk memulai pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, jadi teman-teman, ini pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita, pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, materinya itu seperti hampir sama dengan pertemuan kemarin. Nah, tapi ada sangkut pautnya dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi judulnya nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, oh ya, saya mau absen dulu. Nah, di sini Fatur Rahman Indra, apakah hadir? Hadir, Pak. Oke, diterima. Fatur Yuliarto hadir? Hadir, Pak. Gregorius Pradista Pasca? Oh, ini mungkin terkendala jaringan. Oke. Nah, selanjutnya ada Marcel, hadir? Hadir, Pak. Oke, selanjutnya ada Nevandra Rizky, apakah hadir? Hadir. Ramono Dwi, oh tadi sudah memimpin doa. Sekarang ada Rifki Ega, hadir? Tidak hadir, Pak. Rifki ganteng. Oke, nah yang lain ini saya lihat ada 10 partisipan. Nah, berarti nanti yang tidak hadir saya alfa ya. Ini yang nggak bilang hadir nggak apa-apa, saya toleransi. Mungkin karena kendala sinyal. Atau nanti bisa sampaikan di kolom chat ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, yang pertama itu ada sistem pembagian kekuasaan negara, kemudian ada kedudukan dan fungsi kementerian. Selanjutnya ada negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, jadi ini teman-teman, pengertian sistem pemerintahan. Nah, di sini sistem pemerintahan itu berarti atau mungkin diartikan yaitu cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Nah, di sini sistem pemerintahan ini gunanya atau fungsinya untuk menjaga kestabilan pemerintah, politik pertahanan, ekonomi, dan juga bisa sosial dan budaya. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian kekuasaan. Nah, di sini kekuasaan itu artinya yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahnya. Nah, di sini semisal Mas Dwi itu jadi ketua kelas. Nah, Mas Dwi itu punya otoritas atau mungkin punya kewenangan untuk mengatur, untuk menyuruh atau mempengaruhi orang lain agar tindakan-tindakan atau mungkin perintah-perintahnya itu dijalankan. Misalnya ada yang tidak ikut piket saat kelas. Nah, nanti Mas Dwi itu punya otoritas, punya wewenang untuk mungkin menegur, mengingatkan, atau menyuruh membersihkan, seperti itu. Nah, jadi contoh dasarnya itu seperti itu. Kemudian ada kekuasaan negara. Nah, kekuasaan negara itu di sini diartikan sebagai kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Jadi di sini negara itu juga punya kuasa. Seperti kalau tadi dalam lingkup kecil, contoh di dalam kelas itu Mas Dwi punya otoritas atau kewenangan
sebagai ketua kelas. Nah, ini negara punya wewenang untuk mengatur rakyatnya. Jadi segala sesuatu untuk peraturan, tata kelola pemerintahan itu yang mengatur juga dari negara. Jadi sistem pemilu contohnya, dan juga ada partai politik. Partai politik itu juga bagian dari kewenangan negara untuk mengatur rakyatnya. Nah, ini menurut John Locke ada 3 macam kekuasaan negara. Yang pertama itu kekuasaan legislatif, atau mungkin yang sudah paham itu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Nah, kemudian kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, jadi secara gampangnya ya, kalau kekuasaan eksekutif itu ya badan penegak hukum. Jadi yang mengadili seperti ada di sini ada yang cita-citanya jadi kejaksaan gitu, atau dari bagian penegak hukum. Loh, kok diam saja ini? Suaraku masuk enggak toh? Ini? Masuk, Pak. Oke. Nah, jadi mungkin kalau besok ada yang kerja di kejaksaan atau cita-citanya jadi hakim, nah itu bisa jadi masuk di kekuasaan eksekutif. Nah, selanjutnya itu kekuasaan federatif. Itu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Oke. Tadi ada yang mau masuk, Anam Suryawan. Nah, selanjutnya menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang atau membentuk undang-undang. Nah, ini kemarin kan juga rame ya isu-isu tentang kekerasan seksual. Jadi semisal kalian di sini kan juga ada cewek Marcel ini. Nah, kamu sebagai siswa cewek kalau merasa dilecehkan dari masyarakat atau teman-teman sekolah atau teman-temanmu main itu, nah ini bisa jadi implementasi dari kekuasaan legislatif. Nah, kemarin kan sudah ada RUU terkait membentuk undang-undang tentang pelecehan seksual. Nah, itu juga masuk. Kemudian kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Nah, kemudian ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Nah, selanjutnya yaitu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, mengapa harus ada pembagian kekuasaan? Saya mau tanya kepada Fatur. Kenapa ada pembagian kekuasaan, Mas, di Indonesia? Apa Pak pertanyaannya Pak? Kenapa ada pembagian kekuasaan di Indonesia? Biar nggak saling berebutan, Pak. Nah, ini bisa. Tapi yang lebih spesifik, berebutan dalam hal apa? Gitu. Perebutan dalam hal kekuasaan, Pak. Nah, kalau perebutan dalam kekuasaan, berarti ini lingkupnya adalah masuk juga kepada wilayah. Nah, jadi salah satu contoh kenapa harus ada pembagian kekuasaan itu seperti tadi. Jadi dari pemimpin negara, dari presiden itu nanti turun sampai ke kepala desa, sampai ke RT. Nah, itu untuk otonomi daerah salah satunya. Pembagian kekuasaannya biar jelas. Ya bupati, kemudian wali kota, dan juga gubernur, itu sudah ada istilahnya tugasnya masing-masing untuk mengatur wilayahnya, nanti sampai naik ke atas. Nah, agar apa? Agar birokrasi atau mungkin aspirasi-aspirasi dan juga untuk pengelolaan seperti administrasi dari masyarakat itu nanti mudah, jadi nggak belibet gitu. Nah, jadi intinya adanya kekuasaan itu untuk memudahkan mengatur tadi, kembali ke awal tadi, agar negara itu tercapai tujuannya.
Nah, ini ada pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian tadi ya, legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Tetapi tidak dipisahkan. Hal ini maksudnya gini, dari legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif, eksekutif tadi kan bagian mengadili. Nah, jadi ini juga tidak dapat dipisahkan. Tiga ini satu kesatuan. Jadi harus ada legislatif, harus ada eksekutif, dan juga yudikatif. Nah, hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali digunakan oleh banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, kemudian pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh, negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Kenapa? Karena Amerika Serikat itu ada yang namanya jadi untuk bagian pertahanan itu mereka ada sendiri, dan juga untuk pengatur pemerintahan seperti politik, tentang masyarakat, dan juga pembangunan itu ada sendiri. Jadi untuk khusus pertahanan itu ada sendiri. Nah, kalau di Indonesia tidak, pusat pemerintahan yaitu paling tinggi ada di presiden. Presiden nanti tunduknya sama rakyat. Harusnya begitu. Tapi kan pada implementasinya, pada kenyataannya, pada realisasinya kan tidak. Banyak rakyat yang pro maupun juga kontra terhadap presiden di negara Indonesia kan. Nah, ini ada konsep pembagian kekuasaan yang di Indonesia. Nah, mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, ini pengertian pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, ini pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, kekuasaan konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Sedangkan untuk pemerintahan daerah, itu berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintahan daerah, termasuk kepala daerah, wakil kepala daerah, dan juga DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, selanjutnya ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal itu yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan tiap-tiap daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsinya itu sudah diatur dan sudah ada kepalanya atau pemimpinnya tiap-tiap daerahnya. Nah, hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintahan pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, yaitu provinsi dan kabupaten atau kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, dan juga agama. Nah, selanjutnya itu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, di sini ada pembentukan kementerian. Nah, kementerian sendiri itu adalah lembaga pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Halo, ini siapa yang coret-coret ini?
Jangan coret-coret Bukan ya. saya, Pak. Maaf Pak, kecoret Pak. Oke, saya lanjut. Nah, kementerian berkedudukan di ibu kota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab pada presiden. Nah, tapi kan ini besok itu ibu kota kita pindah ke Kalimantan. Nah, berarti ya kementeriannya berkedudukan di Kalimantan. Kalau misalnya sudah resmi pindah. Nah, selanjutnya pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah atau janji. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Nah, kemudian pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kecuali untuk pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan harus dengan persetujuan DPR. Nah, berarti untuk menteri seperti menteri olahraga atau kelautan itu nanti yang menaungi atau yang mempunyai wewenang itu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, kecuali yang disebutkan ini tadi, ada Menteri Agama, Hukum, Keamanan, dan juga Keuangan. Nah, kedudukan lembaga kementerian. Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara pada bab 2, kedudukan dan urusan pemerintahan kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden. Kedudukannya juga tidak tergantung pada Dewan, akan tetapi tergantung pada Presiden untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara-negara. Para menteri bekerja sama satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden. Nah, jadi semua menteri itu satu komando atau satu arahan di bawah pimpinan Presiden tadi. Nah, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan yang nomenklatur yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, meliputi itu tadi, Menteri Agama, Hukum, Keuangan, Keamanan, dan juga asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, dan juga transmigrasi. Nah, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang terdiri atas, ini yang ketiga, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, sinkronisasi, program pemerintah, meliputi negara, kesekretariatan di dalam negara, badan usaha milik negara atau BUMN, kemudian ada pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah atau UMKM, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Kedudukan dan fungsi lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, di sini lembaga pemerintahan non-kementerian ini adalah lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung pada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Lembaga pemerintahan non-kementerian didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan tugas khusus yang didelegasikan padanya oleh presiden. Pembentukan dan pembubaran tergantung pada keinginan presiden. Presiden dapat membentuk yang baru atau membubarkan yang lain semata-mata tergantung pada keinginannya saja. Jadi semisal ada keadaan mendesak atau mungkin dari kinerjanya, dari program-programnya itu tidak istilahnya terrealisasi atau tidak maksimal, nah ini presiden punya wewenang untuk membubarkan atau mengganti. Nah, lembaga pemerintahan non-kementerian yang ada di Indonesia. Nah, menurut Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, Badan Informasi Geospasial, BIG, Badan Intelijen Negara atau BIN. Nah, ini
adalah contoh-contoh dari lembaga pemerintahan dan kementerian yang ada di Indonesia. Jadi kan Badan Intelijen Negara, kemudian ada Badan Kepegawaian Negara, ini kan memang tidak ikut kementerian, tidak di bawah naungan kementerian, melainkan langsung dari presiden. Nah, ini ada contoh-contohnya. Fajar Maulana. Ini kayaknya keluar terus sinyalnya jelek ini Fajar ini. Oke, kamu bisa cermati sendiri ya Fajar kalau baru masuk. Nah, nanti kalau yang tidak paham bisa ditanyakan. Nah, ini Badan Narkotika Nasional, BNN. Nah, ini kan BNN juga istilahnya lembaga pemerintahan yang menaungi di bidang narkotika dan obat-obatan terlarang. Ini juga di bawah langsung atau di bawah naungan langsung dari presiden. Nah, sekarang kita ke poin utama, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, itu nilai ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama, mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Jadi, oh ya, sekarang kan lagi ngetren humanity above religion. Jadi, istilahnya memanusiakan atau rasa kemanusiaan itu lebih diunggulkan daripada agama. Nah, tapi pada intinya kan di dalam nilai-nilai agama itu juga sudah terdapat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kamu tidak mencuri, kamu tidak mencelakai orang, tidak membunuh, tidak korupsi. Nah, seperti itu, tidak mengambil yang bukan hakmu, itu kan juga nilai-nilai kemanusiaan. Yang dimana di semua agama itu tidak ada yang mengajarkan kejelekan. Semuanya diambil dari nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini masuk ke sila pertama. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Nah, ini masih berkaitan ya. Jadi kamu ya nggak boleh mendiskriminasi orang. Semisal di teman sekelas itu ada yang agamanya beda dan dia jadi minoritas. Misal di dalam kelas ini Mas Fatur itu Islam sendiri atau Mas Pramono Dwi itu Nasrani, dan di dalam kelas itu teman-teman yang seagama atau seiman itu sangat kecil. Nah, jadi teman-teman yang merasa mayoritas juga nggak boleh diskriminasi. Dan ini masih masuk ke sila pertama. Nah, sila pertama ini nanti turun ke sila kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Nah, ini yang ketiga, nilai persatuan Indonesia, mengandung makna rakyat dan negara. Usaha ke arah bersatu dalam kedaulatan untuk membina rasa nasionalisme dalam kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi maksud dari nilai persatuan Indonesia sendiri yaitu tadi pada intinya kita tidak boleh membeda-bedakan, mendahulukan kepentingan bersama. Oh, Fatur Hindu katanya, kata kakak Fatur Hindu. Pak izin live, Pak, HP saya mau meledak. Ya, nggak apa-apa. Semoga besok bisa beli HP baru ya. Minta sama ibunya Mas Ega. Nanti dibeliin. Kalau buat belajar ini tetap disupport sama orang tua. Orang tua pasti dukung. Oh, ini HP ibumu. Besok pakai HP bapakmu baru ya. Nggak apa-apa. Nah, kita lanjut ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, ini pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dengan lembaga-lembaga musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nah, jadi semisal kamu mempunyai otoritas atau kamu mempunyai jabatan di dalam kepemerintahan, itu kamu nggak boleh semena-mena. Karena pada dasarnya semua itu milik rakyat. Jadi ya milik bersama. Jadi nggak boleh. Tadi kan sudah saya sebutkan, dari agama sendiri itu juga mencerminkan nilai kemanusiaan yang dimana
itu tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh mencelakai orang lain, tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh membunuh. Nah, itu tadi. Nah, ini juga masih ada sangkut pautnya dengan sila pertama. Kemudian nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batinnya. Nah, jadi kenapa kok banyak, semisal nih, kemarin kan pandemi COVID. Nah, dari tetangga-tetangga, dari kalian, dari Mas Fatur, dari kakak, atau mungkin dari Ramono Dwi, ini ada yang mendapat bantuan. Nah, tapi pada intinya mereka itu dari segi ekonomi, dari segi finansial mereka mampu. Nah, itu namanya tidak adil. Nah, kalian itu bisa memberikan kritik karena ketidakadilan ini kepada badan yang bersangkutan. Seperti misalnya kemarin ada bantuan, itu nanti kalian bisa lapor, Pak, ini bantuannya tidak sesuai, mohon dikasihkan ke yang lebih membutuhkan. Nah, ini masuk ke sila kelima. Oke, nah selanjutnya yaitu ada nilai dan demokrasi yang sesuai dengan visi Pancasila adalah yang berhakikat, ada 4. Yang pertama kebebasan, terbagikan atau terdesentralisasikan, sederajatan, keterbukaan, menjunjung etika dan norma kehidupan. Kemudian kebijakan politik atas dasar nilai-nilai prinsip demokrasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat, kontrol publik. Kemudian pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. Jadi penuh partisipasi dari rakyat. Tidak ada yang golput, tidak ada serangan fajar, tidak ada sogok-menyogok. Nah, jadi pada poin C ini harus jujur. Asasnya dari pemilu kan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan kemudian yang keempat itu ada supremasi hukum. Nah, sebelum tak kasih tugas, ada yang ditanyakan, teman-teman? Pak, ada Pak. Oke, ini ada, saya sudah baca. Menurut Bapak, bagaimana tanggapan terkait RUU yang baru dikeluarkan, yang dimana membatasi hak untuk berpendapat? Karena negara kita kan demokrasi juga. Dengan kata lain, bebas berpendapat. Lalu apa guna dari demokrasi jika RUU tersebut dicetuskan? Pak, terima kasih. Nah, ini pertanyaan menarik sekali dari Mas Fatur. Anda sangat kritis nih, Mas. Besok kalau jadi mahasiswa harus kritis seperti ini. Jadi pemerintah itu juga boleh dikritik. Nah, kalau menurut tanggapan saya terkait RUU yang dikeluarkan atau mungkin yang ingin disahkan untuk membatasi hak berpendapat, pada intinya itu tidak bisa diimplementasikan dalam nilai Pancasila. Tadi kan sudah ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada kata permusyawaratan perwakilan, di mana berpendapat sendiri itu kan salah satu bagian dari musyawarah. Masa iya kita jika mau bersuara dibungkam, jika kita mau berpendapat disangkal. Nah, ini akan jadi polemik ini, Mas. Jadi kedepannya ideologi Pancasila itu menurut saya eksistensinya itu masih ada atau tidak terkait ini. Jika masih ada, kenapa kok implementasinya seperti yang Anda sebutkan ini tadi? Jika semisal masih ada, kenapa ada rancangan undang-undang untuk membungkam atau membatasi hak untuk berpendapat? Nah, kalau dari saya seperti itu, Mas. Nah, jadi untuk teman-teman yang lain juga ya, mohon mengkritisi pemerintah itu perlu, karena dari kritik itu kita bisa berkembang, bisa memunculkan kemajuan. Oke, silakan. Tadi siapa yang tanya? Saya, Pak. Siapa ini yang berbicara ini? Oh, Nevan, silakan. Nevandra, Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang demokrasi dan nilai-nilai Pancasila ya, Pak. Ya, gimana? Dan tadi membicarakan tentang keadilan, terus kayak contohnya ya tidak ada
serangan fajar dan lain-lain, terus kebebasan berpendapat. Tapi pertanyaan saya, tapi kenapa ya Pak ya? Kenyataannya itu masih baik yang terjadi ya Pak. Juga masih banyak dicerita-cerita di berita-berita itu orang-orang yang tidak punya jabatan atau tidak punya apa-apa kalau bersuara malah dibungkam ya Pak. Terima kasih. Bagaimana menurut Bapak Oke. solusinya? Nah, terima kasih Mas. Nah, ini pertanyaan juga yang sangat menarik. Jadi pada intinya, pengimplementasian nilai-nilai Pancasila itu untuk generasi penerus seperti kita. Jadi hendaknya kita itu nggak seperti oknum-oknum yang Mas Nifan tadi sebutkan. Nah, kenapa kok masih banyak suara-suara yang dibungkam, suara-suara yang disangkal? Nah, itu tadi, karena dari kursi-kursi jabatan atau kursi-kursi pemerintahan, orang-orang yang berkuasa, itu kebanyakan orang-orang yang mendahulukan kepentingan pribadinya. Jadi kepentingan rakyat itu tidak didengar, dibungkam. Nah, untuk membahas terkait tadi kan Mas Evan juga menyinggung nih terkait kok masih banyak ya Pak serangan fajar ini, masih ada yang menyogok, masih ada yang semuanya satu suara. Nah, ini karena menurut saya begini Mas, masyarakat Indonesia itu minim yang namanya pendidikan kalau dari saya. Jadi semakin kita lihat aja dari banyaknya di wilayah sekitar kita, mungkin di Kabupaten Semarang ini kan juga masih banyak pengangguran. Padahal lapangan kerja itu juga masih banyak. Nah, esensi dari pendidikan sendiri kan tidak hanya serta-merta untuk mencari ijazah dan lalu kerja kan. Nah, pola pikir yang kritis itu ditemukan dari Anda menempuh pendidikan. Dari Anda bertemu banyak orang, berdiskusi, menyelesaikan sebuah kasus. Nah, itu pola pikir yang kritis, yang inovatif itu bisa ditemukan dari situ. Jadi pesan saya untuk teman-teman semuanya, jadi nilai-nilai Pancasila itu harus diimplementasikan dari segala bentuk aspek. Dari mungkin ini tadi, jika besok ada yang berminat untuk membantu masyarakat menyuarakan aspirasinya, atau intinya itu duduk di kursi di pemerintahan, nanti bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara penuh. Nah, seperti itu. Gitu ya, Mas? Baik, Pak. Oke. Nah, ini karena waktu kita juga sudah mepet, tinggal 1 menit ini di timer saya, 1 menit 30 detik. Nah, ini saya ada tugas. Nanti tugasnya itu dikumpulkan maksimal 2 hari setelah pertemuan melalui email saya ya. Nah, nanti email saya akan saya infokan di grup WA, dan yang mengumpulkan itu hanya perwakilan saja. Jadi nanti akan saya bagi kelompok sesuai absen. Saya nanti akan urut absen. Nah, setiap kelompok mencari kasus atau permasalahan yang terjadi di Indonesia terkait dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu ya. Oke, jadi kelas kita bisa tutup. Mas Nevan bisa pimpin kami dalam doa untuk mengakhiri? Siap. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa ya pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan.